Halo, selamat datang di channel saya. Masih pada pembahasan belajar TOEFL dari dasar untuk pemula. Masih pada pembahasan yang sama, yaitu kalimat dengan satu klausa. Pada video kali ini, kita akan membahas skill 4, yaitu terkait present participle. Sebelumnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel saya, karena saya akan terus mengupload materi-materi terkait TOEFL ITP. Kita masuk ke skill 4, yaitu present participle. Present participle merupakan kata kerja atau verb yang ditambah ing atau verb plus ing. Nah, bisa dikatakan present participle ini merupakan gerund. Present participle dapat berfungsi sebagai kata kerja dan juga kata sifat. Jadi, fungsi present participle-nya ada dua, yaitu kata kerja dan kata sifat. Kita akan bahas satu-satu. Nah, present participle sebagai kata kerja atau verb. Present participle dapat dijadikan kata kerja jika verb ing-nya atau gerund terletak setelah to be. Nah, to be itu sendiri ada is, am, are, was, were, and been. Contoh, I am drinking. Nah, di sini ada am sebagai to be, dan setelah to be tersebut ada gerund atau verb plus ing. Nah, di sini drinking ini merupakan present participle yang berfungsi sebagai verb. Contoh kedua, he is playing. Is di sini merupakan to be dan playing-nya merupakan present participle yang berfungsi sebagai verb karena didahului atau didampingi oleh is sebelum verb ing tersebut. Seperti itu jika present participle dapat berfungsi sebagai kata kerja. Kata kuncinya itu adalah jika ada to be sebelum verb ing tersebut. Yang kedua, present participle berfungsi sebagai kata sifat jika verb ing tidak ditemani oleh to be atau tidak bersebelahan dengan to be. Contoh, the train arriving at the station now is an hour late. Nah, di sini ada kata arriving atau verb ing, tetapi bukan merupakan verb, tetapi sebagai adjective atau kata sifat. Dikarenakan tidak ada to be yang mendahului kata verb ing tersebut. Nah, di sini kita tidak melihat ada to be sebelum arriving. Berarti, dapat dipastikan arriving ini merupakan present participle yang berfungsi sebagai adjective. Nah, di mana verbnya? Di kata-kata selanjutnya, itu ada to be is yang dapat berfungsi sebagai verb. Nah, subjeknya sudah pasti the train. Nah, kalimat ini sudah lengkap dan benar. Ada subjek dan verbnya. Arriving di sini hanya sebagai adjective. Kita ke contoh yang kedua. The students talking in the class look very happy. Nah, di sini ada verb ing talking. Nah, tetapi talking ini tidak didahului atau tidak bersebelahan dengan to be. Sehingga talking ini bukan merupakan verb, melainkan adjective. Verbnya di mana? Ada look yang dapat berfungsi sebagai verb dan subjeknya ada the students. Sehingga kalimat ini benar. Ada subjek dan verbnya, sedangkan verb ing atau talking hanya sebagai adjective. Present participle atau verb ing yang berfungsi sebagai kata sifat bisa juga diletakkan sebelum kata benda, seperti a boring man, a drawing book, dan sebagainya. Kita ke contoh soal. Yang pertama, the child playing in the yard is my son. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, jika kita menemukan soal-soal TOEFL, maka kita harus identifikasi subjek dan verb pada soal tersebut. The child ini merupakan subjek. Playing ini merupakan present participle yang dapat berfungsi sebagai verb. Nah, ketika kita melihat soal seperti ini, kita akan kepikiran bahwa playing ini merupakan verb. Sehingga kita akan mencari jawaban to be, yaitu is dan was di sini adalah kemungkinan pilihan yang benar. Tetapi, jika kita melihat
kalimat selanjutnya ada to be is yang berfungsi sebagai verb pada kalimat ini. Sehingga playing ini bukan merupakan verb, tetapi present participle yang berfungsi sebagai adjektif. Sehingga kita tidak mencari subjek atau verb pada kalimat ini. Jawaban B dan C merupakan pilihan yang salah. Nah, berarti kita mencari pada pilihan yang tersedia yang bukan merupakan subjek dan verb. Now, itu bukan merupakan subjek dan verb, dikarenakan itu merupakan keterangan waktu. He merupakan pilihan yang salah karena itu merupakan subjek. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan A. Soal selanjutnya, we saw the girl, the coconut tree. Nah, kita identifikasi subjek dan verbnya. Di sini, we sebagai subjek dan saw sebagai verb. Berarti kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb. Maka, pilihan-pilihan jawaban yang menyediakan subjek maupun verb merupakan pilihan yang salah. Kita cari jawaban yang tidak menawarkan subjek atau verb. Sini pilihan A, climbs, merupakan verb sehingga salah. Pilihan B, was climbing, juga merupakan verb. Nah, di sini climbing ini merupakan present participle yang berfungsi sebagai verb dikarenakan ada to be was yang mendahuluinya. Pilihan C, climbing, ini benar dikarenakan present participle dalam bentuk adjektif. Tidak ada to be yang mendahului climbing tersebut. Pilihan D, is climbing, serupa dengan pilihan B, merupakan verb karena ada to be yang mendahuluinya. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan C. Ya, kita masuk ke contoh soal selanjutnya untuk lebih memperdalam materi terkait present participle. Sini kita harus menemukan present participle sebagai adjective atau verb dan subject atau verb pada kalimat ini. Kemudian menentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Soal pertama, the companies offering the lowest prices will have the most customers. Kita identifikasi subjek dan verbnya. The companies merupakan subjek. Di sini ada offering atau verb ing, tetapi tidak didahului atau tidak didampingi oleh to be, sehingga offering di sini merupakan present participle yang berfungsi sebagai adjective. Nah, di sini kita menemukan ada have yang dapat berfungsi sebagai verb pada kalimat ini. Sehingga kalimat ini sudah lengkap, ada subjek dan verbnya. Sudah dipastikan kalimat ini merupakan kalimat yang benar. Ke contoh soal yang kedua, those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Kita identifikasi subjek dan verbnya. Travelers merupakan subjek. Sini ada are completing. Nah, di sini ada present participle completing yang didahului atau didampingi oleh to be are. Sehingga di sini present participle merupakan fungsi sebagai verb. Nah, kemudian ada should report juga yang berfungsi sebagai verb pada kalimat ini. Sehingga kalimat ini memiliki dua verb. Sudah dipastikan kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Jika kalimat ini ingin menjadi kalimat yang benar, maka are atau to be are di sini harus dihilangkan sehingga present participle berfungsi sebagai adjective, bukan verb. Baru kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Contoh soal nomor 3, the fraternities are giving the wildest parties, attract the most new pledges. Identifikasi subjek dan verbnya. The fraternities merupakan subjek, are giving ini merupakan present participle yang dapat berfungsi sebagai verb dikarenakan didahului oleh to be are. Nah, tetapi ada attract yang juga merupakan sebagai verb. Jadi ada double verb pada kalimat ini. Sehingga kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Jika kalimat ini ingin menjadi kalimat yang benar, maka to be are harus dihilangkan. Sehingga
giving berfungsi sebagai present participle sebagai adjective, bukan verb. Baru kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Kita ke contoh soal yang terakhir. The first team winning 4 games is awarded the championship. Nah, identifikasi subjek dan verbnya. The first team merupakan subjek. Di sini ada winning yang merupakan present participle sebagai adjective karena tidak didahului oleh to be atau tidak didampingi oleh to be. Nah, verbnya pada kalimat ini adalah is awarded, sehingga kalimat ini merupakan kalimat yang benar karena sudah memiliki subjek dan verb. Ya, kita masuk ke contoh soal dalam TOEFL ITP. Soal yang pertama, applicants their completed forms at the earliest date will have the highest priority in the recruitment process. Langsung identifikasi subjek dan verb pada kalimat ini. Applicants merupakan subjek. Nah, their completed forms at the earliest date will have merupakan verb pada kalimat ini. Sehingga sudah lengkap ada subjek dan verbnya. Jadi, pilihan yang menawarkan subjek maupun verb merupakan pilihan-pilihan yang salah. Jadi, kita harus mencari pilihan yang tidak ada subjek atau verb di dalam pilihan tersebut. Nah, pilihan A, return, ini merupakan pilihan yang salah dikarenakan merupakan verb. Have returned juga merupakan verb. Returning di sini merupakan present participle dalam bentuk adjective dikarenakan tidak didahului to be sebelum returning tersebut. Jadi, pilihan C ini merupakan pilihan yang benar. Sedangkan pilihan D merupakan pilihan yang salah dikarenakan pilihan ini merupakan verb. Sehingga dapat dipastikan pilihan yang benar itu adalah pilihan C. Soal nomor 2, the film showing at the bioskop is the best film from Marvel. Identifikasi subjek dan verbnya. The film merupakan subjek. Nah, is merupakan verb. Showing di sini bukan merupakan verb, melainkan present participle sebagai adjective, dikarenakan sudah ada is yang merupakan verb pada kalimat ini. Sehingga jawaban-jawaban yang menawarkan subjek maupun verb merupakan jawaban yang salah. Pilihan A, is, ini merupakan verb. Pilihan B, it, ini merupakan subjek. Pilihan C, was, merupakan verb. Nah, pilihan D, now, merupakan keterangan waktu. Sehingga pilihan D ini merupakan pilihan yang benar. Ya, kita ke contoh soal berikutnya, yaitu the blank 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 bird used to decorate the beauty of the morning in my village. Identifikasi subjek dan verbnya. Di sini ada the blank 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 bird. Nah, sepertinya ini merupakan satu kesatuan yang dapat menjadi subjek pada kalimat ini. Used to merupakan verb. Berarti di sini kita mencari missing word yang merupakan bagian dari si subjek tersebut. Berarti jika ada pilihan-pilihan yang menawarkan verb merupakan pilihan yang salah. Pilihan A, be singing, itu merupakan pilihan yang salah karena ada be sebagai verb. Pilihan B, being sung, merupakan pilihan yang salah juga dikarenakan ini verb. Pilihan C, sing, juga merupakan verb. Pilihan D, singing, ini merupakan present participle dalam bentuk adjective. Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa present participle dalam bentuk adjective itu dapat berada di depan noun tersebut. Berarti pilihan yang benar itu adalah pilihan D, the singing bird. Nah, kita soal nomor 4. Mr. Tony Stark has spent $1 million blank 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 health service to the unfortunate people in this world. Mr. Tony Stark ini merupakan subjek, has spent merupakan verb. Berarti pada kalimat soal ini subjek dan verbnya sudah ada, sehingga jika ada pilihan-pilihan yang menawarkan subjek ataupun verb merupakan pilihan yang salah.
Pilihan A, give, ini merupakan verb, jadi pilihan yang salah. Pilihan B, gave, juga salah. Pilihan C, giving, ini merupakan present participle dalam bentuk adjektif dikarenakan tidak ada to be yang mendahuluinya atau to be yang berdampingan. Pilihan D, has given, merupakan salah karena ada has sebagai verbnya. Jadi, pilihan yang benar pada soal ini adalah pilihan C, giving. Demikianlah pembahasan belajar TOEFL ITP dari dasar untuk pemula pada materi skill 4 yaitu present participle. Adapun referensi yang saya gunakan adalah Longman Complete Course for the TOEFL Test by Deborah Phillips. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar ya.